Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya praktikkan dalam mata kuliah Praktikum Teknik Digital, yaitu materi mengenai decoder. Nah, selain menjelaskan, saya juga akan mempraktikkan beberapa rangkaian decoder yang ada di dalam materi ini ya, teman-teman. Nah, sebelum jauh ke praktikumnya, saya akan menjelaskan beberapa dasar teori yang harus kalian pahami gitu. Nah, yang pertama itu pasti pengertian decoder. Nah ya, decoder itu adalah suatu rangkaian logika kombinasional yang mampu mengubah masukan kode biner n-bit ke saluran keluaran sedemikian rupa, sehingga setiap saluran keluaran yang hanya satu yang akan aktif dari beberapa kemungkinan kombinasi masukan. Nah, output dari decoder sendiri itu maksimalnya adalah 2 pangkat N. Jadi nanti teman-teman itu bisa bikin decoder N ke N 2 pangkat N ke 2 pangkat N decoder. Nah, di sini ada beberapa contoh jenis decoder yang paling umum yang banyak diketahui orang-orang gitu ya. Yang pertama itu ada 2 ke 4 decoder, di mana 2-nya itu sebagai input dan 4-nya itu sebagai output, di mana 4-nya itu adalah hasil dari 2 pangkat 2 gitu. Nah, terus ada juga nih 3 ke 8 decoder. Itu juga sama ya, kan N-nya 3. Terus untuk outputnya itu kan 2 pangkat N-nya 3, jadi 2 pangkat 3, 8. Nah, terus ada 4 ke 16 decoder. Itu juga sama konsepnya kayak, itu juga sama konsepnya N ke 2 pangkat N gitu. Terus di sini ada yang berbeda nih teman-teman. Ada contoh jenis decoder BCD ke desimal decoder, di mana yang bikin dia beda itu dia inputnya ada 4 tapi outputnya nggak ada 16, dia outputnya cuma 10. Nah, kenapa sih gitu ya? Nah, itu tuh karena kita bisa lihat nih BCD ke desimal sendiri itu kan terdiri dari angka 0 sampai 9. Nah, 0 sampai 9 itu ada 10 digit. Makanya outputnya itu 10. 10 output bukan 16. Terus yang terakhir itu ada jenis decoder yang namanya itu BCD ke 7 segmen, yang biasanya dipakai buat rangkaian yang nanti disambungin ke 7 segmen gitu. 7 segmennya bakalan nunjukin angka desimal dari 0 sampai 9. Oke, lanjut nih ya. Decoder itu umumnya punya saluran enable. Nah, saluran enable ini tuh fungsinya buat mengaktifkan sama nonaktifkan decoder, di mana pengaktifan decoder sendiri tuh ada 2 nih ya. Yang pertama itu ada active flow, di mana active flow itu enable-nya bernilai 0, yang berarti decodernya dalam keadaan off. Nah, kalau decodernya dalam keadaan off, dia nggak akan bisa ngehasilin output apapun. Nanti kita buktikan di praktikumnya ya teman-teman. Terus yang kedua ada active high. Nah, active high itu kebalikan dari active low. Active high itu enable-nya bernilai 1, di mana decodernya itu dalam keadaan on, yang nanti bisa menghasilkan output jika kalian memasukkan kombinasi inputnya. Terus di sini saya juga punya contoh rangkaian decoder. Nah, contoh rangkaian decoder yang saya simpan di sini itu salah satunya ada 2 ke 4 decoder. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman. 2 inputnya itu ini X dan Y. Terus ini tuh enable ya. Dan ini itu Y-nya ini Y0 sampai Y3 itu sebagai outputnya. Terus ada juga nih
ada juga rangkaian dari BCD ke decimal decoder, di mana tadi kan saya bilang ada 4 inputan dan 10 output. Ini dari A sampai D itu dia sebagai input, dan di sini dia sebagai outputnya. Ada 10 LED yang berfungsi sebagai output. Kita lanjut. Nah, tabel kebenaran sekarang. Yang pasti kalian tahu nih ya, pada rangkaian digital itu pasti ada yang namanya tabel kebenaran. Begitupun sama 2 ke 4 decoder. Nih, bisa dilihat dari tabel kebenaran itu sendiri. Kan tadi pengertian decoder itu hasil outputnya cuman ada satu yang aktif kan, LED-nya. Outputnya cuma ada yang aktif cuma satu. Nah, ini tabel kebenarannya. Nah, nanti tabel kebenaran ini kita samakan dengan hasil praktikum nanti ya. Praktikum selanjutnya setelah ini. Oke, lanjut. Di sini ada tabel kebenaran BCD ke decimal decoder. Nah, ini juga sama, dia punya 4 input dan 10 output. Nah, ini juga nanti kita samain dengan hasil praktikum kita ya nanti. Nah, sekarang ke praktikum nih ya teman-teman. Yang pertama itu kita akan mempraktikkan rangkaian 2 ke 4 decoder. Nah, aplikasi yang perlu kalian install itu aplikasi Livewire. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa pakai aplikasi Proteus gitu ya. Nah, saya di sini pakai gerbang rangkaiannya. Pakai yang pertama itu ada gerbang logika N dengan 3 inputan, terus ada gerbang logika inverter atau NOT, LED yang nanti sebagai output, ada ground, dan yang terakhir itu ada input gerbang logika. Nah, kita langsung aja praktik nih ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita praktikan rangkaian 2 ke 4 BCD ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau kita butuh gerbang logika N dengan 3 inputan. Nah, kita nyarinya jangan di Logic Gates ya, kalau di Livewire carinya di IC, terus pilih yang 7400 series. Nah, nanti ketemu nih, kita butuh 4 ya. Start. Kita butuh 4 ini. Nah, untuk yang pakai aplikasi Proteus bisa di search aja N_3. Nah, kalau misalnya pengen yang misalnya kalian ada praktikum gitu, ada gerbangnya N dengan 4 inputan atau 5 inputan, nah tinggal diganti aja underscore-nya jadi misalnya N_5, N_4 gitu kalau di Proteus lebih gampang. Nah, terus kita juga butuh inverter. Nah, kita cari di Logic Gates aja biar sekalian sama inputannya ya. Ini inverter, kita butuh 2. Kalau yang pakai Proteus juga ini tinggal di search aja inverter, nanti muncul kok. Terus yang input ini masukkan, kita butuh 3. Yang ini untuk X, ini Y, dan ya satu lagi untuk enable-nya. Di rotate aja ya teman-teman, terus dirapin. Kalau yang di Proteus ini bisa dicari pakai keywords logic step. Ini tinggal diganti nama aja biar nanti nggak bingung. Ini jadi X, ini jadi Y, dan ini ditulis EN aja ya, kalau enable itu kepanjangan. Terus kita juga butuh LED. LED itu ada di output components. Kita butuh 4 juga ya, karena kan 4 output ya teman-teman. Ini di rotate juga.
Nah, dirapihkan. Nah, yang terakhir kita butuh ground ya. Kita belum punya ground. Kita cari di power supply. Kalau ground kita pakai 1 aja ya, nggak usah pakai 4. Lebih menghemat gitu. Nah, kalau udah ketemu semua komponennya baru kita wiring biar lebih enak gitu. Nah, kita wiring ini dulu. Nih, pakai 1 gram bisa kayak gini nih, teman-teman. Ini ke sini aja. Terus udah gitu yang sebelah sininya ke sini, yang ini ke sini. Nah, ini ke sini. Terus yang ini ke sini. Nah, yang sebelah sini tarik ke sini wiringnya. Terus nanti yang ini wire, nah ke sini wiringnya. Yang ini ke sebelah sini. Kalau yang ini ke sini. Yang sebelah sini ke yang sini, ini ke sini. Ini ke sini, dan yang terakhir ini ke sebelah sini. Oke, kita langsung play aja simulasinya ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita on kan enable-nya. Nah, kita masukin kombinasi yang pertama. Inputannya itu X dan Y sama dengan 0. Nih, bisa kelihatan kan kalau hanya LED yang ini aja yang menyala, yang LED D1 aja yang nyala. Nah, terus kita pakai kombinasi Y-nya aja yang 1. Nah, ini juga hanya ada 1 LED yang menyala. Ini juga sama, kalau misalnya kita masukin X-nya 1, Y-nya 0, dan di saat X1, Y1, nah dia juga bakalan menghasilkan hanya 1 output yang aktif aja, sesuai dengan apa itu decoder ya. Terus kita buktikan nih kalau misalnya di saat enable-nya itu 0, decodernya itu off dan gak akan bisa ngasilin output apapun ya. Kita cobain ya. Nih saya nolkan ya kondisinya. Nah, kelihatan kan yang asalnya tadi ada 1 LED yang menyala jadi 0 semua. Terus di saat sama, terus saya kombinasikan seperti ini juga sama, dia tidak menyala. Nah, kebukti kalau misalnya di saat enable-nya itu sama dengan 0, dia decodernya itu dalam keadaan off dan tidak akan menghasilkan output apa-apa. Nah, kalau misalnya rangkaian yang pertama ini selesai, kita lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu BCD ke desimal. Kita lanjut ke rangkaian yang kedua nih ya teman-teman, yaitu BCD ke desimal decoder. Nah, sama kayak tadi, kalian boleh pakai aplikasi Livewire atau Proteus. Saya tetap pakai aplikasi Livewire ya. Nah, sebenarnya komponen-komponen yang di sini tuh dipakai hampir sama ya, kayak 2 ke 4 decoder. Cuman bedanya di BCD ke desimal itu dia pakai NAND yang 4 inputan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung praktikum aja nih ya teman-teman. Oke teman-teman, ini itu rangkaian dari BCD ke desimal. Nah, saya langsung ngasih rangkaian jadinya aja ya kayak gini.
Karena kalau misalnya saya sambil nge-wiring kayak gitu, itu bakalan ngehabisin waktu yang banyak gitu ya. Dan ya tadi kan saya sudah bilang dia pakai gerbang NAND 4 input kan. Nah, di sini pakainya 10 karena kita di sini juga outputnya itu ada 10 output dan 4 input. Nih 10 outputnya itu dari Y0 sampai Y9. Nah, kita cobain aja nih, kita samain ya. Kita coba samain sama tabel kebenaran ya, teman-teman. Yang pertama itu kita pakai kombinasi input A sampai D-nya itu dari A sampai D itu 0. Nah, hanya Y0 aja nih ya yang mati gitu, yang bernilai 0. Terus kombinasi yang kedua itu D-nya menyala, itu hanya Y8-nya aja yang bernilai 0. Terus kombinasi yang ketiga itu C. Nah, kombinasinya seperti ini dan hanya LED yang ke Y4 aja yang bernilai 0. Terus di saat C dan D-nya 1, LED-nya itu menyala semua ya, teman-teman. Terus di saat D-nya 1, Y2-nya yang mati alias bernilai 0. Terus dilanjut ke D, B dan D, dia juga menyala semua. Terus B dan C hanya LED Y6 saja yang bernilai 0. Terus B, C, D, nah dia LED-nya semuanya menyala. Sekarang A-nya saja yang menyala ya. Nah, ini hanya ya satunya yang bernilai 0. Terus A dan D yang bernilai 1, itu hanya Y9-nya saja yang bernilai 0. Terus di saat A dan C-nya sama dengan 1, itu hanya Y5-nya saja yang bernilai 0. Dan di saat A, C, dan D-nya bernilai 1, LED-nya akan menyala semua. Selanjutnya ada kombinasi di mana A dan B-nya itu menyala. Nah, hanya Y3-nya saja yang bernilai 0. Terus A, B, dan D yang bernilai 1 itu semua LED-nya menyala. A, B, dan C itu hanya LED Y7 saja yang bernilai 0, dan di saat menyala semua itu LED-nya ikut menyala semua. Nah, dari kedua rangkaian ini bisa kita lihat ya, kalau decoder itu outputnya hanya akan menghasilkan satu output yang aktif ya, teman-teman, atau bernilai 1. Nah, dari apalagi sangat terlihat jelas ya dari rangkaian 2 ke 4 decoder. Kalau ini dari beberapa kombinasi input itu menghasilkan hanya satu LED saja yang menyala gitu, satu output aja yang bernilai 1 gitu. Kelihatan banget dari yang 2 ke 4 decoder. Kalian mungkin bisa mencoba dari 3 ke 8 decoder, 4 ke 16 decoder gitu. Nah, terus kita juga kan tadi sudah membuktikan ya kalau enable itu sangat berpengaruh pada rangkaian decoder gitu. Kalau misalnya dia bernilai 0, decodernya akan off, bernilai 1 decodernya akan menyala gitu, akan dalam keadaan on. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.